Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, dalam video CSL 4 Neurologi ini, kita akan mengikuti tata cara melakukan pemeriksaan saraf kranial. Sebelum itu, kita akan mengikuti apa definisi daripada saraf kranial dan tujuan dilakukan pemeriksaan ini. Definisi nervus cranialis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak, yang dimana pada manusia itu terdapat 12 pasang nervus cranialis. Nervus cranialis ini memiliki fungsi sebagai sensorik murni yang terdiri daripada nervus 1 dan nervus 2, motorik murni yang meliputi nervus 4, dan nervus yang memiliki fungsi sebagai sensorik dan motorik yang meliputi nervus 3, utamanya lebih ke arah motorik, nervus 5, 6 lebih ke arah motorik, nervus 7, nervus 8 lebih ke arah sensorik, nervus 9, 10, 11 lebih ke arah motorik, dan nervus 12 juga lebih ke arah motorik. Di mana asal daripada nervus ini dapat dibagi ke dalam 5 bagian, di mana nervus 1 berasal dari tel encephalon, nervus 2 berasal dari retinal ganglion cell, sementara untuk nervus 3 dan 4 berasal dari mesencephalon, dan nervus 5, 6, 7, 8 berasal dari pons, dan nervus 9, 10, 11, 12 dari medula oblongata. Tujuan dilakukan pemeriksaan ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan mengenai tata cara pemeriksaan saraf kranial. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi adanya gangguan saraf kranialis dan menentukan lokasi kelainan atau diagnosis topis, serta melakukan penanganan ataupun merujuk ke spesialis bila diperlukan. Secara umum, indikasi dilakukan pemeriksaan saraf kranialis ini adalah nervus 1 bila terdapat gangguan penciuman, nervus 2 bila terdapat gangguan penglihatan, nervus 3, 4, dan 6 bila terdapat gangguan pergerakan bola mata, nervus 7 bila terdapat gangguan sensorik dan paralisis wajah, nervus 8 bila terdapat gangguan pendengaran dan keseimbangan, nervus 9 bila terdapat gangguan pengecapan, nervus 10 bila terdapat gangguan menelan, nervus 11 bila terdapat kelemahan otot bahu dan leher, dan yang terakhir nervus 12 bila terdapat kelemahan otot lidah dan gangguan bicara pelo. Adapun pemeriksaan yang meliputi ke dalam pemeriksaan saraf kranial ini adalah pemeriksaan oftalmoskopi atau pemeriksaan funduskopi. Alat ini adalah sistem cermin optik untuk melihat dan memeriksa anatomi interna dari mata, di mana pada pemeriksaan oftalmoskopi atau fundoskopi ini terdapat beberapa bagian yang penting yang harus diperhatikan, antara lain diskus optikus, pembuluh darah retina, dan makula. Pada slide ini kita dapat memperhatikan bagaimana gambaran daripada fundoskopi yang normal. Dan ini adalah salah satu gambaran fundoskopi yang tidak normal, yaitu berupa papil edem. Tujuan dilakukan fundoskopi ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai cara pemeriksaan oftalmoskopi atau fundoskopi. Adapun indikasi untuk dilakukan pemeriksaan fundoskopi adalah yang pertama, adanya gangguan mata akibat penyakit sistemik, misalnya pada orang yang mengalami diabetes dan hipertensi, adanya robekan pada retina, adanya suatu glaukoma, adanya kerusakan pada saraf optik, hilangnya penglihatan pada bagian tengah karena penuaan atau yang kita kenal dengan degenerasi makula, adanya kanker kulit yang menyebar ke mata atau yang kita kenal dengan melanoma, adanya infeksi pada retina atau retinitis cytomegalovirus,
Dan yang terakhir adalah retinopathy of prematurity pada bayi. Adapun kontraindikasi untuk dilakukan funduskopi ini adalah pada pemeriksaan funduskopi ini tidak ada kontraindikasi yang absolut, di mana pemeriksaan funduskopi ini perlu hati-hati dilakukan pada pasien dengan keluhan fotosensitif, karena funduskopi memberikan sinar ke dalam mata. Selain itu, pemberian obat tetes mata midriatik atau siklopegic sebelum pemeriksaan funduskopi dapat meningkatkan resiko terjadinya glaukoma akut sudut tertutup, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit glaukoma sebelumnya. Selanjutnya, marilah kita ikuti tata cara pemeriksaan saraf kranial dan selamat menyaksikan. Pemeriksaan indera penciuman, nervus cranialis 1, yaitu nervus olfactorius. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Syarat pemeriksaan, tidak ada penyakit intranasal. Pemeriksa meminta pasien duduk atau berbaring sambil menutup mata. Pemeriksa menaruh salah satu bahan atau zat di depan salah satu lubang hidung pasien, sementara lubang hidung yang lain tertutup. Zat pengetes yang digunakan sebaiknya adalah zat yang dikenal sehari-hari, misalnya kopi, teh, tembakau, atau jeruk. Pemeriksa meminta pasien mencium bahan atau zat yang dikenalnya. Interpretasi hasil pemeriksaan nervus olfactorius, normosmia, yaitu kemampuan menghidu normal, tidak terganggu. Hiposmia, kemampuan menghidu menurun atau berkurang. Hiperosmia, meningkatnya kemampuan menghidu dapat dijumpai pada penderita hiperemesis gravidarum atau pada migrain. Parosmia, tidak dapat mengenali bau-bauan atau salah hidup. Kakosmia, persepsi adanya bau busuk, padahal tidak ada. Halusinasi penciuman, biasanya berbentuk bau yang tidak sedap, dapat dijumpai pada serangan epilepsi yang berasal dari gyrus uncinate pada lobus temporal dan sering disertai gerak mengecap-ngecap, atau epilepsi jenis parsial kompleks. Inspeksi lebar celah palpebra, nervus cranialis 3, yaitu nervus oculomotoris. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pada saat melakukan wawancara dengan pasien, pemeriksa memperhatikan mata pasien. Pemeriksa memperhatikan celah mata pasien untuk menilai apakah terdapat ptosis, yaitu kelopak mata terjatuh, mata tertutup dan tidak dapat dibuka, exophthalmus dan enophthalmus. Interpretasi hasil pemeriksaan kelumpuhan nervus 3 dapat menyebabkan terjadinya ptosis, yaitu kelopak mata terjatuh, mata tertutup dan tidak dapat dibuka. Hal ini disebabkan oleh kelumpuhan musculus levator palpebra. Kelumpuhan musculus levator palpebra yang total mudah diketahui karena kelopak mata sama sekali tidak dapat diangkat, yaitu mata tertutup. Pada kelumpuhan ringan, pemeriksa dapat membandingkan celah mata. Pada sisi yang lumpuh, celah mata lebih kecil dan kadang-kadang kita lihat dahi dikerutkan untuk mengkompensasi menurunnya kelopak mata. Pemeriksa juga dapat menilai kekuatan musculus levator palpebra dengan meminta pasien menutup mata, kemudian disuruh untuk membukanya. Pada saat pasien membuka mata, pemeriksa menahan gerakan ini dengan jalan memegang atau menekan pada kelopak mata. Dengan demikian, dapat dinilai kekuatan mengangkat kelopak mata, yaitu musculus levator palpebra.
Pada pemeriksaan ini, untuk meniadakan tenaga kompensasi dari musculus frontalis, perlu diberi tekanan pada alis mata dengan tangan satu lagi. Interpretasi hasil pemeriksaan, ptosis dapat dijumpai pada myasthenia gravis atau pada sindrom Horner. Pemeriksaan inspeksi pupil, ukuran dan bentuk. Nervus cranialis 3, nervus oculomotores. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksa memperhatikan besarnya pupil pada mata kiri dan kanan. Apakah sama, isokor, atau tidak sama, anisokor. Pemeriksa memperhatikan bentuk pupil, apakah bundar dan rata tepinya, atau tidak. Interpretasi hasil pemeriksaan, otot polos yang mengecilkan pupil atau pupilokonstriktor dipersarafi oleh serabut parasimpatis dari nervus 3, sedangkan otot yang melebarkan pupil atau pupilodilator dipersarafi oleh serabut simpatis, yaitu thorakolumbal. Bila pupil mengecil disebut miosis. Bila pupil membesar atau melebar disebut mydriasis. Miosis dapat dijumpai pada waktu tidur, pada tingkat tertentu dari koma dan iritasi nervus 3, dan pada kelumpuhan saraf simpatis atau sindrom Horner. Sedangkan mydriasis dapat dijumpai pada kelumpuhan nervus 3. Misalnya oleh desakan tumor atau hematom dan pada fraktur dasar tulang tengkorak. Obat-obatan seperti homatropin yang diteteskan ke mata dan ekstrak belladonna dapat menyebabkan mydriasis. Besarnya pupil dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama intensitas cahaya. Di dalam gelap, pupil lebih lebar dibanding dalam keadaan terang benderang. Bila pada trauma capitis didapatkan mydriasis pada satu mata, jadi ada yang anisokor, dan hemiparesis pada sisi kontralateral, maka kemungkinan perdarahan epidural. Reaksi pupil terhadap cahaya. Nervus cranialis 2 dan 3. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien disuruh untuk melihat jauh, menfiksasi pada benda yang letaknya jauh. Selanjutnya, pemeriksa memberi cahaya senter dan dilihat apakah ada reaksi pupil. Kemudian, pemeriksa memperhatikan pula mata yang satu lagi. Apakah pupilnya ikut mengecil oleh penyinaran mata lainnya, yaitu kontralateral. Interpretasi hasil reaksi pupil terhadap cahaya. Pada keadaan normal, pupil mengecil apabila disinari cahaya. Disebut dengan refleks cahaya langsung positif. Jika pupil mata yang tidak disinari cahaya ikut mengecil, berarti reaksi cahaya tidak langsung positif. Penilaian gerakan bola mata. Nervus cranialis 3, 4, dan 6. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta untuk tidur terlentang atau duduk. Pemeriksa menempatkan pena atau jari-jari pada posisi vertikal sejauh 50 cm dari mata pasien dalam arah penglihatan sentral. Tangan yang lain memegang kelopak mata atau dagu untuk fiksasi kepala. Pemeriksa menggerakkan jari secara perlahan ke arah lateral, lateral atas, lateral bawah, medial, medial atas, medial bawah, lateral kiri, lateral atas, lateral bawah. Pemeriksa memperhatikan apakah mata pasien dapat mengikuti gerakan itu dan tanyakan apakah pasien melihat ganda atau diplopia. Interpretasi hasil pemeriksaan
Bila pasien tidak dapat menggerakkan mata ke arah lateral, parese musculus rectus lateralis yang dipersarafi nervus cranialis 6. Bila pasien tidak dapat menggerakkan mata ke arah medial bawah, parese musculus obliquus superior yang dipersarafi nervus cranialis 4. Bila pasien tidak dapat menggerakkan mata ke arah selain lateral dan medial, parese nervus cranialis 3. Penilaian nistagmus. Pada pemeriksaan nistagmus dilakukan waktu memeriksa gerakan bola mata. Waktu memeriksa gerakan bola mata harus diperhatikan apakah ada nistagmus. Nistagmus ialah gerakan bolak-balik bola mata yang involunter dan ritmik. Pada saat melakukan pemeriksaan gerakan bola mata, pasien diminta melirik terus ke satu arah, misalnya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, selama jangka waktu 5-6 detik. Jika terdapat nistagmus, hal ini akan terlihat dalam jangka waktu tersebut. Tetapi mata jangan terlalu jauh dilirikkan, sebab hal demikian dapat menimbulkan nistagmus pada posisi yang normal. Bila pemeriksa mendapatkan adanya nistagmus, maka harus diperiksa jenis gerakannya, bidang gerakannya, frekuensinya, amplitudonya, arah gerakannya, derajatnya, dan lamanya. Pemeriksaan refleks kornea. Komponen aferen refleks kornea adalah serabut sensorik nervus trigeminus cabang oftalmik, dan komponen eferen adalah serabut nervus facialis yang mempersarafi musculus orbicularis oculi. Refleks kornea diartikan sebagai refleks yang bangkit atas perangsangan pada kornea, bukan pada konjungtiva bulbi. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan pada pasien. Pasien diminta untuk melirik ke atas atau ke samping menjauh dari pemeriksa supaya mata tidak berkedip pada saat kornea hendak disentuhkan dengan kapas. Pemeriksa memperhatikan kedua bola mata dan kemudian melakukan penggoresan pada daerah kornea. Interpretasi hasil pemeriksaan. Refleks kornea langsung adalah refleks kornea di mana perangsangan dan respon yang dapat terjadi pada sisi yang sama, sedangkan pada refleks kornea konsensual diperoleh kedipan mata pada kedua sisi atas perangsangan sesisi. Keterampilan pemeriksaan oftalmoskop atau funduskopi. Pemeriksa menjelaskan maksud dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksa mempersiapkan alat untuk pemeriksaan segmen posterior bola mata atau direct ophthalmoscope. Ruangan dibuat setengah gelap. Pasien diminta melepas kacamata dan pupil dibuat midriasis dengan tetes mata midriatil. Mata kanan pemeriksa memeriksa mata kanan pasien. Mata kiri pemeriksa memeriksa mata kiri pasien. Jika pemeriksaan menggunakan kacamata, maka kacamata harus dilepas supaya dapat melihat retina dengan lebih baik. Lampu oftalmoskop dinyalakan, lubang dipindahkan ke lubang kecil. Pemeriksa harus memulai dengan dioptri lensa diatur pada angka 0 jika ia tidak menggunakan kacamata. Mintalah pasien untuk melihat satu titik di belakang pemeriksa. Arahkan ke pupil dari jarak 25 hingga 30 cm oftalmoskop untuk melihat refleks fundus dengan posisi atau cara pegang yang benar. Cahaya harus menyinari pupil. Pantulan sinar berwarna merah, refleks merah dapat dilihat pada pupil. Pemeriksa harus memperhatikan setiap kekeruhan pada kornea atau lensa. Pemeriksa secara seksama dengan perlahan maju mendekati pasien kurang lebih 5 cm. Sesuaikan fokus dengan mengatur ukuran lensa pada oftalmoskop.
Jika sudah terjadi kontak dengan retina pasien, maka akan terlihat papil saraf optikus atau pembuluh darah dengan memutar roda diopter dengan jari telunjuk. Pemeriksa akan bisa melihat struktur ini dengan fokus yang tajam. Amati secara sistematis struktur retina dimulai dari papil nervus optik, arteri dan vena, retina sentral, area makula, dan retina perifer. Pemeriksaan dilakukan pada kedua mata dan pemeriksa mencatat hasil yang didapat dalam status pasien. Penilaian kesimetrisan wajah. Nervus cranialis 7, nervus facialis motorik. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksa memperhatikan muka pasien, simetris atau tidak, kemudian memperhatikan kerutan dahi, pejaman mata, sulcus nasolabialis, dan sudut mulut. Pemeriksa meminta pasien untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Perhatikan simetris atau tidak, kerutan dahi menghilang pada sisi yang lumpuh. Pemeriksa meminta pasien untuk memejamkan mata dan kemudian pemeriksa mencoba membuka mata pasien. Pada sisi yang lumpuh, pasien tidak dapat atau sulit memejamkan mata atau lagophthalmos dan lebih mudah dibuka oleh pemeriksa. Pemeriksa meminta pasien menyeringai atau menunjukkan gigi, mencucurkan bibir atau bersiul, dan menggembungkan pipi. Perhatikan sulcus nasolabialis akan mendatar, sudut mulut akan menjadi lebih rendah, dan tidak dapat menggembungkan pipi pada sisi yang lumpuh. Interpretasi hasil pemeriksaan. Bedakan kelumpuhan nervus 7 tipe UMN dan tipe LMN. Tipe UMN bila kelumpuhan hanya terdapat pada daerah mulut, yaitu musculus orbicularis oris. Tipe LMN bila kelumpuhan terjadi baik pada daerah mulut maupun pada mata, yaitu musculus orbicularis oculi, dan dahi, yaitu musculus frontalis. Penilaian sensasi wajah. Nervus cranialis 5, yaitu nervus trigeminus sensorik. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Sensibilitas yang harus diperiksa ialah sensibilitas kulit dan mukosa dalam kawasan nervus trigeminus. Modalitas sensorik yang diperiksa meliputi rasa nyeri, panas, dingin, dan raba. Pada pemeriksaan kali ini, modalitas sensorik yang digunakan adalah kapas. Pemeriksa melakukan perbandingan antara setiap cabang nervus 5, yaitu pada cabang ophthalmicus, maxillaris, dan mandibula, dan membandingkannya dengan cabang nervus 5 kontralateral. Interpretasi hasil pemeriksaan, hipestesia, parestesia, dan anestesia harus diselidiki batas-batasnya dengan jelas. Pada adanya neuralgia, pasien dapat menyatakan bahwa sentuhan atau penekanan daerah wajah tertentu dapat disusul dengan bangkitnya nyeri. Tempat itulah yang biasa disebut dengan trigger point. Penilaian pergerakan wajah, pemeriksaan komponen motorik nervus trigeminus. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta untuk menggigit dan pemeriksa melakukan palpasi pada musculus temporalis dan musculus masseter dan membandingkan kekuatan kontraksi pada kedua sisi. Pasien diminta untuk membuka mulut dan pemeriksa mengamati adanya deviasi rahang bawah. Untuk menentukan adanya lesi supranuklear, diperiksa refleks rahang, yaitu jaw refleks. Pemeriksa menempatkan satu jari melintang di dagu pasien.
Pasien diminta untuk membukakan mulutnya sedikit. Pemeriksa mengetok jari tersebut dengan palu refleks. Interpretasi hasil pemeriksaan, pada orang normal didapatkan hanya sedikit saja gerakan, malah kadang-kadang tidak ada. Bila gerakannya hebat, yaitu kontraksi musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus medialis yang menyebabkan mulut menutup, dikatakan refleks meninggi. Pada lesi supranuklear, refleks ini meninggi. Penilaian indera pengecapan. Nervus cranialis 7, nervus facialis. Nervus facialis sensoric. Pemeriksa menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan fungsi pengecapan. Pemeriksa menulis rasa larutan yang disediakan. Pemeriksa meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Pemeriksa mengeringkan lidah dengan tisu. Pemeriksa meminta pasien untuk menutup mata dan meneteskan larutan yang telah disediakan. Larutan yang diberikan yaitu gula, kina, asam sitrat, atau garam. Pemeriksa meminta pasien membuka mata, tetapi tetap menjulurkan lidah dan menunjukkan rasa larutan yang tertulis di kertas. Interpretasi hasil pemeriksaan. Kerusakan nervus 7 sebelum percabangan korda timpani dapat menyebabkan agiusi atau hilangnya pengecapan pada 2/3 lidah bagian depan. Kerusakan pada atau di atas nervus petrosus mayor dapat menyebabkan kurangnya produksi air mata, dan lesi korda timpani dapat menyebabkan kurangnya produksi air liur. Nervus 9 juga mengandung serabut aferen khusus untuk pengecapan, yaitu pengecapan dari 1/3 bagian posterior lidah. Pengecapan ini tidak diperiksa rutin karena sulit. Tempat pemeriksaan di bagian belakang lidah. Bila perlu, dapat juga dilakukan dengan menggunakan arus galvanis lemah 0,2 sampai dengan 0,4 mA. Kita gunakan elektroda dari kawat tembaga yang ditempatkan sebagai anoda pada lidah posterior. Pada orang normal akan terasa asam. Penilaian indera pendengaran. Lateralisasi, konduksi udara, dan tulang. Nervus cranialis 8, nervus cochlearis. Secara kasar, ketajaman pendengaran ditentukan dengan jalan menyuruh pasien mendengarkan suara bisikan dari jarak tertentu dan membandingkannya dengan orang normal. Perhatikan pula apa ada perbedaan antara ketajaman pendengaran telinga kanan dan telinga kiri. Perbedaan ini penting, artinya ditinjau dari sudut patologis. Pemeriksaan pertama, tes swabah. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pada pemeriksaan ini, pendengaran pasien dibandingkan dengan pendengaran pemeriksa yang dianggap normal. Garpu tala dibunyikan dan kemudian ditempatkan di dekat telinga pasien. Setelah pasien tidak mendengarkan bunyi lagi, garpu tala tersebut ditempatkan di dekat telinga pemeriksa. Interpretasi hasil pemeriksaan, bila masih terdengar bunyi oleh pemeriksa, maka dikatakan bahwa swabah lebih pendek untuk konduksi udara. Kemudian garpu tala dibunyikan lagi pada pangkalnya, ditekankan pada tulang mastoid pasien. Setelah pasien tidak mendengar lagi, garpu tala tersebut ditempatkan pada tulang mastoid pemeriksa. Interpretasi hasil pemeriksaan, bila pemeriksa masih mendengarkan bunyinya,
maka dikatakan bahwa swabah untuk konduksi tulang lebih pendek. Tes Rine. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membandingkan antara konduksi tulang dan konduksi udara. Garpu tala yang digunakan adalah yang berfrekuensi 128, 256, atau 512 Hz. Garpu tala dibunyikan dan pangkalnya ditekankan pada tulang mastoid pasien dan diminta untuk mendengarkan bunyinya. Setelah pasien tidak mendengar, garpu tala segera didekatkan pada telinga. Interpretasi hasil pemeriksaan. Jika setelah didekatkan pada telinga dan bunyi masih terdengar, maka konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Dan dalam hal ini, Rine dikatakan positif. Bila tidak terdengar lagi, setelah garpu tala dipindahkan dari tulang mastoid ke dekat telinga, berarti Rine negatif. Pada orang normal, konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Demikian juga pada tuli saraf. Pada tuli konduktif, konduksi tulang lebih baik daripada konduksi udara. Tes Weber. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Garpu tala yang dibunyikan ditekankan pangkalnya pada pertengahan kepala. Pasien diminta mendengarkan bunyinya dan menentukan pada telinga mana bunyi lebih keras terdengar. Kemudian interpretasi hasil pemeriksaan. Pada orang normal, kerasnya bunyi suara sama pada telinga kanan dan telinga kiri. Pada tuli konduktif, bunyi lebih kuat pada telinga yang tuli. Sedangkan pada tuli perseptif atau tuli saraf, pada tuli ini, bunyi lebih kuat pada telinga yang sehat. Bahwa pada tuli perseptif, pendengaran berkurang, Rine positif, dan Weber berlateralisasi ke telinga yang sehat. Pada tuli konduktif, pendengaran berkurang, Rine negatif, dan Weber berlateralisasi ke telinga yang tuli. Penilaian kemampuan menelan. Nervus cranialis 9 dan 10. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta untuk duduk atau berbaring dengan posisi kepala minimal ditinggikan sekitar 45 derajat. Pasien diminta memakan makanan padat, lunak, dan menelan air. Perhatikan apakah ada salah telan, keselek, atau disfagia. Interpretasi hasil pemeriksaan. Kelumpuhan nervus 9 dan 10 dapat menyebabkan disfagia. Sering dijumpai pada hemiparesis duplex yang disebut juga sebagai kelumpuhan pseudobulbar. Persyarafan nervus 9 dan 10 adalah bilateral. Karenanya, kelumpuhan supranuklear baru terjadi bila ada lesi bilateral. Inspeksi palatum. Nervus cranialis 9 dan 10. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta untuk membuka mulut. Kemudian, pemeriksa memperhatikan palatum mole dan faring. Bagaimana sikap palatum mole, arcus faring, uvula dalam keadaan istirahat? Dan bagaimana pula bila bergerak, misalnya waktu bernafas atau bersuara? Penderita disuruh untuk menyebutkan A. Interpretasi hasil pemeriksaan. Bila terdapat paresis otot-otot faring dan palatum mole, maka
palatum mole, uvula, dan arcus faring sisi yang lumpuh letaknya lebih rendah daripada sisi yang sehat, dan bila bergerak, uvula dan arcus seolah-olah tertarik ke bagian yang sehat. Bila terdapat parese di kedua belah pihak, maka tidak akan didapatkan gerakan dan posisi uvula dan arcus faring lebih rendah. Pemeriksaan refleks GAG, nervus cranialis 9 dan 10. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Kemudian pasien diminta untuk membuka mulut. Sentuh dinding belakang faring dengan spaltel. Kemudian perhatikan uvula. Uvula akan terangkat ketika dilakukan stimulus. Dilakukan stimulus kepada kedua sisi dan dibandingkan keduanya. Interpretasi hasil, uvula akan bergerak ke salah satu sisi jika terdapat kelumpuhan UMN atau LMN pada sisi yang lain. Uvula tidak bergerak ketika pasien menyebut ah atau gag, kedua otot palatum paresis. Uvula bergerak ketika menyebut ah, tetapi tidak pada saat menyebut gag, dengan penurunan sensasi pada faring, kelumpuhan nervus 9. Penilaian otot sternocleidomastoid dan trapezius, nervus cranialis 11, nervus accessorius. Otot sternocleidomastoideus. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan pada pasien. Perhatikan keadaan otot sternocleidomastoideus dalam keadaan istirahat dan bergerak. Dalam keadaan istirahat, pemeriksa dapat melihat kontur otot ini. Bila terdapat paresis perifer, akan dijumpai adanya atrofi. Pada lesi nuklear, misalnya pada ALS, bisa didapatkan adanya fasikulasi atau kedutan. Kemudian pemeriksa melakukan palpasi pada otot tersebut. Pada miositis, dapat ditemukan adanya nyeri tekan. Kemudian, pemeriksa menilai kekuatan otot dengan meminta pasien untuk menggerakkan bagian badan atau persendian yang digerakkan oleh otot yang ingin diperiksa. Pemeriksa menahan gerakan ini. Kemudian, gerakan bagian badan pasien dan suruh untuk menahan. Dengan demikian, dapat diperoleh kesan mengenai kekuatan otot. Untuk mengukur tenaga otot sternocleidomastoideus dapat dilakukan dengan meminta pasien menoleh misalnya ke kanan. Kemudian pemeriksa menahan dengan tangan yang ditempatkan pada dagu. Dengan demikian, dapat dinilai kekuatan otot sternocleidomastoideus kiri. Kemudian, bandingkan kekuatan otot kiri dengan kanan. Otot trapezius. Perhatikan keadaan otot ini dalam keadaan istirahat dan bergerak. Apakah ada atrofi atau fasikulasi? Bagaimana kontur otot? Bagaimana posisi bahu? Apakah lebih rendah? Pada kelumpuhan otot trapezius, bahu sisi yang sakit lebih rendah daripada sisi yang sehat. Skapula juga beranjak ke lateral dan tampak agak menonjol. Palpasi otot trapezius untuk melihat konsistensinya. Adanya nyeri tekan atau miositis serta adanya hipotoni. Periksa tenaga otot dengan cara tempatkan tangan pemeriksa di atas bahu pasien, kemudian pasien diminta mengangkat bahunya dan pemeriksa menahan. Dengan demikian, dapat dinilai kekuatan otot tersebut. Tenaga otot yang kiri dan kanan dibandingkan. Nilai kontur otot dan perkembangan otot.
Pasien diminta untuk mengekstensikan kepalanya dan gerakan ini ditahan oleh pemeriksa. Jika terdapat kelemahan otot trapesius satu sisi, kepala tidak dapat ditarik ke sisi tersebut, bahu tidak dapat diangkat, dan lengan tidak dapat dielevasi ke atas dari posisi horizontal. Pada kelumpuhan kedua otot ini, kepala cenderung jatuh ke depan dan penderita tidak dapat mengangkat dagunya. Pemeriksaan lidah pada saat istirahat dan pemeriksaan lidah pada saat dijulurkan. Nervus cranialis 12, nervus hypoglossus. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan pada pasien. Pasien disuruh membuka mulut dan pemeriksa memperhatikan lidah dalam keadaan istirahat dan yang dinilai adalah besar lidah, kesamaan bagian kiri dan kanan, atrofi, berkerut, dan fasikulasi. Pasien diminta menjulurkan lidah untuk memeriksa adanya paresis. Perhatikan apakah ada tremor dan fasikulasi. Perhatikan apakah ada deviasi lidah ke satu sisi. Sebagai patokan, dapat dipakai garis di antara kedua seri, yaitu incisivus. Bila ada paresis satu sisi, lidah berdeviasi ke sisi yang paresis. Pemeriksa meminta pasien menyentuhkan lidah ke pipi kiri dan kanan, dan pada saat bersamaan, tangan pemeriksa ditempatkan di pipi sisi luar untuk merasakan kekuatan sentuhan lidah pasien. Pasien diminta untuk mengucapkan huruf R atau kata-kata yang mengandung huruf R, misalnya ular lari lurus. Pemeriksaan ini untuk menilai apakah ada disartria, cadel, atau velo. Demikian tadi tata cara melakukan pemeriksaan nervus cranialis. Mudah-mudahan video keterampilan klinis ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.